Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Imam Solehan Nubun, NIM C1800535, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Juni Cahyani Siburian, NIM 1180469, kelas 11 4A11, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumia Sekarwangi, NIM 111080559, nomor absen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gradelia Bele Gabriel, NIM 11181268, kelas 11 4A11, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Sonia Buru Ginting, NIM saya 11181134. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Latar belakang teknologi informasi merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam perkembangan zaman pada saat ini, terutama ketika seseorang memimpin dan mengolah sebuah organisasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, setiap kegiatan administrasi dan manajemen sebuah organisasi dapat dikelola dan dikontrol secara baik. Kondisi tersebut dapat menjadi lebih baik apabila dikomunikasikan dengan telekomunikasi, contoh internet. Salah satu contoh organisasinya yaitu sekolah. Contoh layanannya adalah penerimaan mahasiswa baru berbasis web atau disebut dengan sistem informasi sekolah penerimaan mahasiswa baru. Sistem informasi atau SISWO, sekolah penerimaan mahasiswa baru yaitu sebuah sistem informasi sekolah yang dibuat untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para calon siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah secara online. Selain itu, pihak manajemen sekolah dapat lebih mudah dalam membuat keputusan decision making yang berhubungan dengan sekolah. Oke, selanjutnya maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehilangan data siswa dan guru yang ada pada sekolah dengan menggunakan program sistem yang dibuat. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna dengan menyediakan informasi pendataan yang akurat melalui program sistem informasi yang dibuat. Selanjutnya, mempermudah pelayanan pendaftaran siswa baru agar lebih efektif dan efisien. Dan tujuannya yaitu sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah program akuntansi 2 dan analisa perancangan sistem informasi akuntansi, program studi sistem informasi akuntansi atau SIA, Universitas Bina Sarana Informatika, dan menghasilkan perangkat lunak sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web. Oke, berikutnya di sini ada metode penelitian yang terdiri dari metode pengumpulan data dan metode pengembangan software. Masing-masing mempunyai beberapa opsi. Yang metode pengumpulan data memiliki studi pustaka dan wawancara, sedangkan metode pengembangan software ada analisa kebutuhan, desain, code generation, testing, dan pemeliharaan. Nah, yang pertama metode pustaka, di mana penulis menghimpun informasi dengan membaca dan mempelajari artikel pada website yang memiliki permasalahan yang mirip dengan yang ada pada sekolah. Sedangkan wawancara, di mana penulis menghimpun atau informasi dengan mewawancarai secara langsung melalui media online pada narasumbernya, yaitu alumni dan siswa sekolah tersebut. Sedangkan metode pengembangan software, di sini ada analisa kebutuhan. Nah, analisa kebutuhan di mana penulis menganalisa data yang telah diperoleh untuk mengembangkan sistem yang ada dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik. Pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif, yaitu memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua, desain. Desain yaitu proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perencanaan perangkat lunak yang diperkirakan sebelum dibuat pengkodean.
Dan berikutnya ada kode generation, yaitu pada saat ini penulis akan mulai mencoba membuat kode generation suatu desain yang telah ada. Pembuatan kode generation menggunakan bahasa program HTML, PHP, admin, dan JavaScript. Dan berikutnya ada testing. Testing pada tahap ini penulis akan mulai mencoba menerapkan web informasi akademik pengolahan data akademik tersebut dengan melakukan tes terlebih dahulu sebelum hasilnya merancang pada penelitian tersebut benar-benar diterapkan. Dan selanjutnya ada pemeliharaan. Oke, selanjutnya di sini ada ruang lingkup, yaitu membahas tentang sistem informasi akuntansi penerimaan siswa baru menggunakan PHP dan Java, NetBeans, yang ditunjukkan kepada sistem informasi sekolah dan pengolahan data siswa berbasis web pada sekolah. Adapun pengguna website ini adalah user dan para calon siswa. User dapat melakukan pengolahan data siswa, yaitu menambahkan atau menghapus dan mengedit serta informasi pembayaran siswa. Dengan para calon siswa dapat melakukan login, melihat cetakan pembayaran dan informasi yang berkenaan dengan sekolah. Konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Ya, pengertian sistem yang pertama menurut Romney 2006, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua, menurut Joy Gianto 2005, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran. Yang ketiga, menurut Winarno 2006, sistem yaitu sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Masing-masing komponen memiliki fungsi berbeda dengan yang lain, tetapi tetap dapat bekerja sama. Selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar program. Yang pertama, Kadir 2012 mengungkapkan konsep dasar program adalah merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. Seperti penjelasan di atas, maka pembuatan program yang akan dibuat akan berpacu pada konsep dasar program yang dapat mempermudah pekerjaan dalam bentuk aplikasi atau software. Dengan kata lain, program merupakan salah satu bagian penting pada komputer yang mengatur komputer agar melakukan tindakan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuatnya. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, mencari solusi untuk masalah. Yang keempat, memilih teknik pemecahan masalah dan algoritma. Yang kelima, menulis program. Yang keenam, melakukan testing dan debugging. Kita lanjut, peralatan pendukung. Peralatan pendukung yang kami gunakan adalah yang pertama use case diagram, yang kedua ERD, yang ketiga LRS, yang keempat class diagram, yang keempat sequence diagram, yang keenam deployment diagram. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah perusahaan. SMA Negeri 1 Atambua didirikan pada tahun 1978. Kala itu, SMA Negeri 1 Atambua merupakan SMA negeri pertama di Atambua. SMA Negeri 1 Atambua didirikan pada tanggal 2 September 1978, beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 38, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Atambua. Saat itu kepala sekolah pertama adalah JFTBA. Pada awal dibukanya, SMA Negeri 1 Atambua hanya memiliki beberapa gedung dan sedikit guru, sehingga meminjam guru-guru dari SMA tetangga, yaitu SMA Katolik Surya Atambua. Pada saat mulai beroperasi, SMA Negeri 1 Atambua memiliki fasilitas seadanya. Jurusan yang dibuka pada waktu itu adalah jurusan IPA dan IPS. Selanjutnya, ini adalah struktur organisasi sekolah SMA Negeri 1 Atambua. Yang pertama ada kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum, wakil kepala sekolah humas, wakil kepala sekolah sarana prasarana. Dan selanjutnya ada kepala perpustakaan, kepala lab fisika, kepala lab biologi, kepala lab kimia, dan selanjutnya ada kepala lab bahasa, pengelola lab UNBK, dan operator sekolah.
Selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Activity diagram merupakan gambaran proses alur bisnis berjalan dalam bentuk aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sistem yang akan dijalankan. Dan ini adalah activity diagramnya, dimulai dari calon siswa baru SMA Negeri 1 Atambua, datang ke SMA Negeri 1 Atambua untuk mendaftar. Setelah sampai di SMA Negeri 1 Atambua, admin pendaftaran memberikan forum pendaftaran siswa baru. Lalu, calon siswa baru SMA Negeri 1 Atambua mengisi forum pendaftaran siswa baru, setelah itu melampirkan syarat pendaftaran siswa. Lalu, admin pendaftaran melakukan pengecekan. Jika tidak lengkap, maka calon siswa baru kembali ke mengisi forum pendaftaran siswa baru. Tetapi jika sudah lengkap, maka admin pendaftaran mencatat pembukuan calon siswa dan menyimpan berkas pendaftarannya. Lalu admin pendaftaran mengkonfirmasi perincian biaya pendaftaran siswa baru. Lalu calon siswa baru SMA Negeri 1 Atambua menyiapkan pembayaran. Setelah itu melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran, admin tata usaha mencatat data pembukuan dan menyiapkan kwitansi pendaftaran siswa baru. Setelah itu, admin tata usaha memberikan kwitansi pembayaran kepada calon siswa baru, dan calon siswa baru SMA Negeri 1 Atambua menerima bukti pembayaran berupa kwitansi. Setelah menerima bukti pembayaran berupa kwitansi, calon siswa baru menyerahkan bukti pembayaran kepada admin pendaftaran. Lalu, admin pendaftaran menerima dan mencatat kwitansi pembayaran dan data siswa ke dalam buku besar. Lalu admin pendaftaran memberikan informasi tanggal masuk sekolah atau MOPD. Setelah itu, calon siswa baru SMA Negeri 1 Atambua menerima dan mencatat informasi. Selanjutnya ada dokumen masukan. Dokumen masukan adalah dokumen yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai semua dokumen input yang digunakan pada program aplikasi penerimaan siswa baru. Nah, di sini dokumen masukan ada nama dokumen formulir pendaftaran siswa yang berfungsi sebagai identitas siswa yang mendaftar. Sumbernya berasal dari admin pendaftaran, tujuannya kepada calon siswa, medianya kertas, jumlahnya ada 2 lembar, frekuensinya kepada setiap calon siswa baru yang mendaftar. Bentuk lampirannya ada lampiran A1. Dan dokumen tanda bukti pengajuan pendaftaran yang berfungsi sebagai bukti calon siswa yang akan mendaftar. Sumbernya dari calon siswa, tujuannya kepada admin pendaftaran, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya kepada setiap calon siswa yang mendaftar, dan bentuk lampirannya ada A2. Kemudian ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran merupakan dokumen yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai semua dokumen output yang digunakan pada program aplikasi penerimaan siswa baru. Di sini ada dokumen keluarannya, ada dokumen bukti pendaftaran yang berfungsi sebagai bukti calon siswa telah mendaftar. Sumbernya berasal dari bagian admin pendaftaran, tujuannya kepada calon siswa, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya kepada setiap siswa yang mendaftar. Bentuknya ada lampiran B1. Kemudian yang kedua ada kwitansi pembayaran yang berfungsi sebagai bukti calon siswa telah membayar. Sumbernya berasal dari bagian admin tata usaha, tujuannya kepada siswa, medianya kertas, jumlahnya ada 1 lembar, frekuensinya kepada setiap calon siswa yang telah melakukan pembayaran, dan berbentuk lampiran B2. Permasalahan pokok dan pemecahan masalah. Permasalahan pokok yang ada pada SMA Negeri 1 Atambua yang pertama merupakan masih menggunakan sistem manual, sehingga dapat menyebabkan kekeliruan dalam penyampaian informasi dan penyimpanan data. Yang kedua, permasalahan yang kini sedang terjadi karena negara kita sekarang masih dilanda wabah virus corona atau COVID-19. Maka semua sekolah di negara ini melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Dan juga penerimaan siswa didik baru dilakukan harus dengan tidak tatap muka, langsung seperti sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Atambua.
Akibat dari kegiatan pendaftaran siswa didik baru yang biasa dilakukan secara manual atau offline, sekarang jadi kurang efisien. Nah, dari permasalahan itu kami menemukan pemecahan masalah dengan cara kami mencoba membuat aplikasi sistem informasi sekolah berbasis web guna mempermudah pendaftaran, pembayaran, penyampaian informasi, dan penyimpanan data siswa. Selanjutnya kita masuk pada use case diagram. Use case diagram itu sendiri adalah sebuah diagram yang menjelaskan tentang apa saja yang dilakukan oleh seseorang terhadap sistem yang dibuat. Di sini use case diagram ada dua. Yang pertama use case diagram bagian calon siswa, yang kedua use case diagram bagian admin. Untuk use case diagram calon siswa dapat melogin, melakukan pendaftaran, mengisi asal sekolah, formulir asal sekolah, melakukan pembayaran, dan melihat berita utama. Use case bagian admin, dia akan melogin, dia akan menerima pendaftaran, dia akan melihat asal sekolah, dia akan menerima pembayaran, dia akan memberi berita utama atau juga melihat berita utama, dan yang terakhir adalah membuat laporan atau melihat laporan. Selanjutnya ada diagram Entity Relationship Diagram atau ERD yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar yang datanya mempunyai hubungan antar relasi. Di sini ada calon siswa, atributnya ID daftar, nama calon siswa, ID sekolah, alamat, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir, dan agama. Nah, si calon siswa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi ID daftar, nama calon siswa, sekolah asal. Nah, setelah mendaftar, dia dapat mengisi formulir sekolah asal yang atributnya ada ID sekolah, nama sekolah, dan alamat sekolah. Setelah mengisi formulir sekolah asal, dia dapat melakukan pembayaran yang atributnya ada nama calon siswa, ID sekolah, ID daftar, jumlah pembayaran, biaya SPP, biaya pendaftaran. Setelah dia melakukan pembayaran, dia dapat melihat berita yang terdiri dari judul, intro, dan konten. Nah, si user dapat menerima pembayaran dengan atributnya ada username, ID user, password, dan hak akses. Selanjutnya ada LRS atau Logical Record Structure yang merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Di sini ada calon siswa yang terdiri dari ID siswa, nama calon siswa, ID sekolah sebagai forensik, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, dan nomor telepon. Calon siswa setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi ID daftar sebagai primary key, nama calon siswa, sekolah asal. Setelah dia melakukan pendaftaran, dia dapat mengisi formulir sekolah asal dengan mengisi ID sekolah sebagai primary key, nama sekolah, alamat sekolah. Setelah mengisi formulir sekolah asal, dia dapat melakukan pembayaran dengan ID daftar sebagai primary key, nama calon siswa, ID sekolah sebagai forensik, biaya pendaftaran, biaya SPP, jumlah yang dibayarkan. Selanjutnya ada ID user sebagai primary key, username, password, dan hak akses. Berikutnya ada ID berita sebagai primary key, judul, konten, dan intro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Nah, kelas diagram merupakan bagian dari diagram UML yang menghubungkan kelas-kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, serta dimasukkannya atribut dan juga prosesnya. Di sini ada contoh kelas diagram sekolah asal dengan atribut ID sekolah, nama sekolah, dan alamat sekolah, dengan proses yaitu tambah dan juga simpan. Selanjutnya ada kelas diagram daftar dengan atribut ID daftar, nama calon siswa, asal sekolah, dengan proses tambah dan simpan.
Kemudian ada kelas diagram user dengan atribut ID user, username, password, dan hak akses. Dengan proses tambah, edit, hapus, dan simpan. Selanjutnya ada kelas diagram calon siswa dengan atribut ID siswa, nama calon siswa, ID sekolah, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, dan nomor telepon. Dengan proses tambah, edit, hapus, dan juga simpan. Kemudian ada kelas diagram pembayaran dengan atribut ID daftar, nama calon siswa, ID sekolah, biaya daftar, biaya SPP, jumlah yang harus dibayarkan. Dengan proses tambah dan juga simpan. Dan terakhir ada kelas diagram berita dengan atribut ID berita, judul, konten, dan intro. Dengan proses tambah, edit, hapus, dan simpan. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan bagian dari diagram UML yang menjelaskan tentang interaksi antara objek-objek dari sebuah sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh si pengguna sistem. Di sini ada contoh sequence diagram login. Aktor ada usernya itu bisa calon siswa. Kemudian ada objek from login dan objek user. Pertama, calon siswa menginput username dan password ke from login. Dari from login akan mengirimkan pesan inputan tadi dengan mengecek username dan password kepada user. Dari user akan mengecek level dan dikirimkan kembali. Apabila itu benar, maka secara otomatis akan menampilkan halaman sesuai autentifikasinya atau ke halaman utama. Selanjutnya ada contoh sequence diagram pendaftaran. Sequence diagram pendaftaran, usernya ada calon siswa dengan objek main UL, objek user, dan objek calon siswa. Pertama, calon siswa menginput username dan password ke main UL. Dari main UL akan mengirimkan pesan inputan tadi, lalu akan mengecek username dan password kepada objek user. Jika benar, maka akan dicek levelnya, dan benar secara otomatis akan menampilkan halaman sesuai dengan autentifikasinya. Lalu si calon siswa tadi mengirimkan pesan kepada objek calon siswa dengan memilih menu pendaftaran, dan dari objek calon siswa akan mengirimkan pesan kembali berupa menampilkan form pendaftaran tadi. Kemudian dari calon siswa tadi atau user tadi akan menginput data dari calon siswa. Kemudian setelahnya akan menampilkan form pendaftaran. Lalu dari objek calon siswa ini akan menyimpan data dari form pendaftaran tadi. Selanjutnya ada sequence diagram asal sekolah. Usernya ada calon siswa dengan objek main UL, user, dan calon siswa. Sama seperti tadi, yang pertama calon siswa tadi menginput username dan passwordnya, lalu akan dicek username dan password tadi, kemudian dicek level juga setelah yang menampilkan halaman sesuai dengan autentifikasinya. Kemudian si calon siswa tadi memilih menu asal sekolah. Nanti akan dikirimkan pesan kembali kepada si calon siswa tadi dengan menampilkan form asal sekolah. Kemudian si calon siswa tadi menginput data asal sekolah, lalu secara otomatis akan ditampilkan data asal sekolah setelah menyimpan data. Selanjutnya ada sequence diagram calon siswa. Sama juga kayak tadi, yang pertama si calon siswa
menginput username dan password, kemudian akan dicek username dan password, dicek level juga, kemudian menampilkan halaman sesuai autentifikasinya. Kemudian si calon siswa akan memilih menu calon siswa. Dari menu calon siswa akan menampilkan form calon siswa. Lalu si calon siswa tadi menginput data calon siswa. Kemudian data akan disimpan. Setelahnya akan menampilkan data calon siswa. Si calon siswa tadi bisa memilih edit. Jika ingin mengedit, maka data akan menampilkan pesan data berhasil diedit. Jika data ingin dihapus, maka si calon siswa juga bisa pilih hapus. Maka akan memunculkan pesan kepada si calon siswa tadi data berhasil dihapus. Selanjutnya ada sequence diagram pembayaran. Sequence diagram pembayaran, aktornya ada calon siswa, objeknya masih manual, user, dan calon siswa. Sama juga, yang pertama dia menginput username dan password, lalu kemudian akan dicek username dan password, kemudian akan dicek level, terus menampilkan halaman sesuai dengan autentifikasinya. Selanjutnya, si siswa akan memilih menu pembayaran. Kemudian, dari objek calon siswa tadi, atau dari sistemnya tadi, akan menampilkan form pembayaran. Kemudian, si calon siswa tadi akan menginput pembayaran. Kemudian, sistem akan menyimpan data. Dan yang terakhir, sistem akan menampilkan pesan data pembayaran. Selanjutnya ada sequence diagram user. Usernya ini penggunanya itu bisa calon siswa, bisa juga admin. Dengan objek manual, user, dan user login. Yang pertama sama sih, masih input username dan password, nanti akan dicek username dan passwordnya, lalu dicek levelnya ya. Terus kemudian akan menampilkan halaman sesuai autentifikasinya. Kemudian si user memilih menu user, maka sistem akan menampilkan from user. Selanjutnya si user bisa menginput data user. Jika data tersimpan, maka sistem akan menampilkan pesan data user. Selanjutnya ada sequence diagram berita sekolah dengan aktor calon siswa, objek masih manual, user, dan satu lagi berita sekolah. Masih sama, yang pertama calon siswa tadi input username dan password, kemudian nanti akan dicek username dan password, akan dicek levelnya. Jika benar, maka akan menampilkan halaman sesuai dengan autentifikasinya. Kemudian calon siswa tadi dapat memilih menu berita sekolah, maka sistem akan menampilkan tabel berita sekolah. Kemudian si calon siswa tadi bisa menginput berita sekolah. Jika berita itu disetujui, maka akan disimpan data, maka sistem akan menampilkan berita sekolah. Lalu si calon siswa tadi bisa mengedit dengan cara pilih edit, maka sistem akan menampilkan berita sekolah berhasil diedit. Jika ingin dihapus, maka calon siswa pilih hapus. Kemudian nanti sistem akan menampilkan pesan berita berhasil dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah user interface. Untuk user interface, pengertiannya adalah tampilan yang berhubungan langsung antara sistem dan penggunaannya. Berikut adalah user interface dari aplikasi penerimaan calon siswa baru. Di sini untuk tampilan beranda. Di sini untuk master data ada berita, sekolah asal, calon siswa, dan user. Untuk transaksi ada pendaftaran sama pembayaran. Untuk laporan ada laporan user, laporan calon siswa, laporan sekolah asal, dan laporan berita. Selanjutnya untuk tampilan input data. Input yang pertama, input data user. Di sini ada ID user, username, password, ada simpan, ada batal, dan lihat data untuk melihat data. Berikut adalah untuk
tampilan input data sekolah asal. Di sini ada ID sekolah, nama sekolah, alamat sekolah, ada simpan, batal, dan lihat data untuk melihat data sekolah asal siswa. Berikutnya adalah tampilan input data berita. Di sini ada ID berita, ada judul, ada konten, dan intro. Terus ada simpan, batal, dan lihat data untuk melihat data dari input berita. Kita masuk ke indeks GSP. Ahref sama dengan kutip 2 beranda GSP kutip 2 ke beranda. Ahref itu digunakan untuk menghubungkan beranda GSP dari hasil randingan, akan muncul link ke beranda. Selanjutnya, di sini kita masuk kepada home GSP. Home itu digunakan untuk mendeskripsikan program aplikasi yang akan kita buat. Di sini image src sama dengan kutip 2 image, atau artikel atau logo semansa JPG, kutip 2 alt kutip 2 fotoan, kutip 2 titel sama dengan kutip 2 fotoan, kutip 2, yaitu yang berfungsi untuk memasukkan gambar. Dan di sini width sama dengan kutip 2 120, kutip 2, height sama dengan kutip 2 90, kutip 2, yaitu untuk mengatur ukuran gambar yang kita buat. Selanjutnya kita masuk ke beranda GSP. Di sini ada titel. Titel itu digunakan untuk menuliskan judul dari aplikasi. Lalu ada link Ahref sama dengan kutip 2 config atau desain, CSS rel kutip 2, rel sama dengan kutip 2 stylistic, kutip 2 tipe sama dengan kutip 2 teks atau CSS, di mana ini digunakan untuk mendesain tampilan beranda. Lalu di sini di kepala berandanya akan ada tulisan atau link, yaitu Ahref kutip 2 beranda GSP halaman data page, dan Ahref sama dengan kutip 2 beranda GSP halaman layout. Lalu di sini ada marquee behavior sama dengan kutip 2 alternate kutip 2, di mana ini digunakan untuk teks bergerak baik dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah. Lalu di sini ada cause. Di sini when test kutip 2, parameter halaman sama dengan tampil berita kutip 2, include file sama dengan kutip 2 tampil berita GSP kutip 2. Selanjutnya ke bawah juga seperti itu, hanya ini yang diganti. Di sini when testnya diganti menjadi edit berita, lalu include filenya diganti menjadi edit berita, dan ini juga diganti menjadi input berita. Lalu di sini input berita GSP sampai selanjutnya ke bawah. Di sini tuh cause itu digunakan untuk tampil berita, edit berita, input berita, tampil sekolah asal, edit sekolah asal, input sekolah asal, tampil calon siswa, edit calon siswa, input calon siswa, tampil user, edit user, input user, dan sampai input user, dan include di sini itu digunakan untuk memasukkan berita. Lalu selanjutnya kita di sini ada kelas sama dengan kutip 2 menu sama kutip 2, di mana kelas menu ini digunakan untuk menghubungkan ke home ataupun menampilkan form home ke beranda. Misalnya di kelas menu itu ada home, berita, sekolah asal, calon siswa, dan user. Nah, itu didapat dari link Ahref beranda GSP home, Ahref kutip 2 beranda GSP halaman sama dengan tampil berita kutip 2, Ahref kutip 2 beranda GSP halaman sama dengan tampil sekolah asal kutip 2, Ahref beranda GSP sama dengan tampil calon siswa kutip 2, lalu
Ahref sama dengan kutip 2 beranda GSP, halaman sama dengan tampil user. Lalu di sini ada kelas box, kelas sama dengan kutip 2, box sama dengan kutip 2. Di sini kelas box ini digunakan untuk membuat box tanggal dan waktu yang akan bergerak karena kami di sini menggunakan Mercury. Selanjutnya ada kelas koneksi. Kelas koneksi di sini digunakan untuk menghubungkan antara database dengan NetBeans. Nah, di sini ada public class koneksi dengan string database name, sistem informasi, string uname itu digunakan root, passwordnya dikosongin, dan string URL-nya ada JDBC, MySQL, localhost ditambah dengan database name. Oke, selanjutnya adalah kita masuk kepada codingan. Di sini yang pertama itu adalah codingan user. Di sini yang kami maksud dari kelompok kami, user ini adalah sebagai admin. Jadi untuk yang pertama adalah kelas user atau kelas admin. Jadi fungsi dari kelas ini itu untuk mendefinisikan apa saja yang akan dipanggil dari PHP admin. Jadi ini yang dipanggil itu adalah yang ada pada PHP admin adalah tabel user. Terus untuk public class yang pertama itu public class user itu untuk menampilkan semua yang ada pada web. Jadi ini yang menampilkan adalah data user untuk menampilkan semua data user yang ada pada web. Terus untuk public private string ini dia adalah metode yang hanya dapat diakses oleh kelas yang dimiliki saja. Berarti ini kelas yang dimiliki di user itu ada ID user, username, dan password. Ini maksud kita yang seperti yang tadi awal saya bilang kalau user itu sebagai admin, tapi di sini kami menggunakan user. Terus kita selanjutnya ke public string get. Di sini public string menggunakan get itu untuk memanggil data. Di sini memanggil datanya adalah ID user. Terus untuk return ini fungsinya itu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi untuk kembali ke halaman sebelumnya itu ID user. Terus untuk public void itu menggunakan set. Itu berfungsi untuk menampilkan isian data. Jadi untuk isian data itu adalah ID user. Terus untuk this itu memanggil variabel yang ada di dalam kelas. Jadi variabel yang ada di dalam kelas itu ID user. Seterusnya sampai ke bawah itu semuanya menggunakan public string get dan public void set. Itu fungsinya sama, hanya yang untuk memanggil datanya yang beda sama pengisian datanya saja yang beda. Jadi semuanya itu menggunakan public void dan public void set dan public string get. Selanjutnya kita masuk pada user servlet. Jadi user ini maksudnya admin. Jadi fungsi dari servlet itu adalah untuk menghubungkan kelas dan JSP. Jadi tadi dia menghubungkan kelas user ke JSP, user JSP. Terus ke codingan. Codingannya ini dari import sampai dengan try ini. Try yang di sini itu adalah codingan bawahan dari servlet. Jadi ketika kita membuat servlet, maka codingan tersebut sudah ada. Jadi untuk try ini itu digunakan untuk mengurung eksekusi yang menampilkan error. Jadi ketika ada yang error akan ada perintah print writer out atau response wait writer. Terus untuk selanjutnya adalah string aksi. Ya, ini untuk penampilan aksi.
Jadi ini nanti menampilkan isi user set ID, nanti menampilkan isian dari ID user yang terpanggil itu ID user. Terus untuk user set username itu menampilkan isi username yang terpanggil username. Terus untuk user set password ini menampilkan isian password yang terpanggil password. Terus untuk switch itu adalah sebuah percabangan. Terus di switch di bawah switch ada case itu percabangan. Terus di sini insert into user itu untuk menginput data user, di mana ada nilai-nilainya itu ada ID user, ada username, dan password. Ini nilai yang terpanggil. Jadi setelah kita simpan, apabila kita telah simpan, nanti akan muncul perintah data telah ditambahkan. Terus untuk dokumen lokasinya itu berada di indeks JSP. Indeks JSP itu adalah beranda JSP. Terus untuk break untuk berakhir dari data telah disimpan ini. Selanjutnya adalah delete from user. Delete ini adalah untuk menghapus data user, di mana nilainya itu adalah ID user, ada user yang telah terpanggil itu ID user name, dan password. Nah, jadi apabila telah dihapus, nanti akan muncul perintah data telah dihapus. Terus untuk dokumen lokasinya itu adalah beranda JSP. Terus break berakhir dari data yang telah dihapus. Selanjutnya untuk update ini untuk mengedit data user, di mana mengeditnya itu nilainya itu ada username, ada password, dan ID user. Terus apabila telah diubah, nanti akan muncul perintah data telah diubah. Untuk dokumen lokasinya itu berada di beranda JSP. Terus ini untuk berakhir, dan ini akhir dari update atau edit. Terus untuk perintah yang script ini apabila gagal akan muncul perintah gagal eksekusi. Terus untuk dokumen lokasi itu berada pada input user JSP. Selanjutnya kita masuk pada tampil user JSP. Sini rumus ini head itu adalah kepala dokumen. Terus title itu judul teks. Ini judul teksnya adalah data user. Terus untuk body itu untuk menampilkan isi dari seluruh dokumen. Jadi isi dokumen itu di sini, dari sini sampai ke bawah. Terus ini untuk tabel, pembuatan tabel untuk width itu untuk lebar. Jadi lebarnya itu 667, height itu untuk tinggi, jadi tingginya itu 150, border itu untuk ketebalan tabel, jadi ketebalannya itu 0. Elik itu adalah posisi, jadi posisinya di tengah. TR itu untuk baris tabel, jadi baris tabelnya itu di tengah-tengah. TD itu tabel data. Class plan itu ada berapa kotak, jadi kotaknya itu adalah ada 5. Kalau untuk ini H3 ini itu untuk ketebalan huruf, untuk besar kecilnya huruf.
Jadi data user ini besarnya huruf itu di H3. Terus kalau sekarang ke TH ini adalah tabel header. Jadi tabel headernya di sini ada 4, yaitu ID akun, username, password, dan aksi. Terus ini untuk string ID user, string username, string password itu. Jadi string itu untuk mengkoneksikan ke database. Terus untuk select itu untuk memilih data dari user itu dimana berdasarkan ID user. Terus kita masuk pada di sini. Di sini untuk ahref ini adalah itu untuk link, untuk menghubungkan ke ini indeks atau beranda, untuk menghubungkan ke beranda dengan aksi untuk mengedit. Jadi ini untuk mengedit. Terus ahref ini untuk link juga, untuk menghubungkan user servlet, di mana aksinya itu untuk mendelete atau hapus. Di sini mendelete ID user, jadi menghapus ID user. Terus ke bawah sini. Jadi di sini tadi close friend itu untuk kotak-kotaknya itu ada 6. Malik itu untuk posisinya. Jadi posisinya itu di tengah-tengah. Ini besarnya huruf. Ini link. Link itu untuk menghubungkan indeks CSV. Jadi di mana nanti kita akan menginput data. Jadi nanti di situ akan muncul tambah data. Terus close itu untuk berakhir. Selanjutnya kita masuk pada codingan input user. Di sini mulai dari head ya. Head itu adalah kepala dokumen, title, judul teks. Jadi di sini judul teksnya itu input data user. Body itu menampilkan isi dari seluruh dokumen. Form itu tampilan input pengguna ya. Jadi method post itu metode post itu agar nilai pada form tidak kelihatan pada alamat URL. Jadi untuk posisinya tengah atau center, tabel border 0 sama dengan 0 itu adalah ketebalan dari tabelnya itu 0. Untuk TR itu baris tabel, TD itu tabel data. Jadi close span 3 itu adalah jumlah kotak, ke samping ada 3. Untuk input data user, besarnya huruf itu H3. Untuk baris tabel data user. Terus titik 2. Terus yang input type text ini untuk kita menginput ID user atau admin. Terus username ini untuk tabel data username. Di sini kita akan menginput username dari username atau admin. Terus untuk tabel data password kita akan menginput password. Terus di sini input type submit ini untuk menginput data-data yang dimasukkan untuk diproses dengan tujuan untuk menyimpan data tersebut. Jadi setelah kita menginput data-data tersebut, kita akan mengklik simpan untuk menyimpan data tersebut. Terus yang di sini untuk itu input type reset follow batal ini atau batal ini untuk membatalkan data-data yang salah waktu kita menginput. Terus
Ahref ini untuk menghubungkan ke link untuk menghubungkan ke beranda. Nanti halaman tampilnya user itu untuk jadi lihat data ini nanti kita klik untuk melihat data yang telah kita simpan. Untuk melihat data-data yang kita input yang telah kita simpan. Selanjutnya kita masuk pada codingan edit user. Di sini yang dimaksud dari edit user itu maksud kita adalah admin, tapi di sini kita nulisnya user. Jadi saya akan membacakan ini dengan nama user. Di sini string ID user request get parameter. Itu adalah data yang dipanggil adalah ID user. Terus untuk select from. Ini fungsinya itu untuk memilih data lokasi user di mana yang dipanggil adalah ID user. Terus kita lanjut ke head. Head itu adalah kepala dokumen, titelnya itu judul teksnya itu untuk ubah data user karena di sini kan untuk edit user kan. Jadi body menampilkan isi dari seluruh dokumen. Jadi body ini menampilkan isi dari dokumen yang dari form ini sampai ke bawah. Di form itu tampilan input pengguna. Post itu agar nilai pada form tidak kelihatan pada alamat URL. Nanti posisinya itu di tengah. Di sini tabel border ketebalan itu ada 2. Terus baris tabel data ada ID akun. Nah, di sini input type ini read only, input type text boleh. Ini nanti read only. Read only itu hanya untuk membaca. Terus yang di bawah itu nanti kita akan menginput ID itu data-data yang tersembunyi. Itu tipe untuk data-data yang tersembunyi. Terus di sini username. Nanti di sini input type text ini untuk menginput username. Terus password input type text ini nanti untuk menginput password. Kita akan memasukkan password. Terus selanjutnya kita masuk ke ini. Input type susmet name aksi. Nah, ini nanti kita akan menginput data untuk dengan tujuan nanti untuk mengedit. Terus nanti ada input type resource name battle. Nah, ini nanti itu fungsinya untuk membatalkan data-data yang waktu diinput itu ada kesalahan. Terus Ahref beranda GSP. Ini adalah link untuk menghubungkan ke halaman tampil user. Lihat data itu kita nanti untuk melihat data-data yang telah kita edit. Ya, seperti itu. Jadi, yang saya mau bilang kalau yang tadi kita maksud user di sini itu adalah sebagai admin, tapi di kelompok kami menulisnya user. Terus yang indeks GSP itu maksudnya adalah beranda GSP. Oke guys, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tampilan model kelas. Nah, di sini model kelas itu berfungsi untuk mendefinisikan apa saja yang dipanggil dari PHP MyAdmin. Nah, di model kelas ini ada public class. Nah, public class itu untuk menampilkan semua yang ada pada PHP. Di sini misalkan calon siswa. Dan berikutnya ada private string. Private string adalah metode yang hanya dapat diakses oleh kelas yang dimiliki saja. Misalkan ada ID siswa, nama calon siswa, ID sekolah, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan nomor telepon. Scroll ke bawah. Maksudnya ada public string. Public string itu
Nah, di sini public string menggunakan get untuk memanggil ID siswa. Sedangkan return untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, berikutnya di sini ada public void dengan menggunakan set untuk menampilkan isian dari ID siswa. Dan selanjutnya ada this. This itu untuk memanggil variabel yang ada dalam kelas, misalkan ID siswa dan lain-lain. Nah, semua di sini sama semua ada di bawah menggunakan public string, public void, dan return. Sama semua. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke codingan servlet. Di sini ada import. Nah, import ini sampai ke import dan try. Nah, import dan try ini adalah bawaan dari servlet. Dan try itu biasa digunakan untuk mengurung eksekusi yang menampilkan error. Di sini misalkan ada yang error, maka tampilannya print waiter out, respond get waiter. Nah, di sini juga ada new. New itu untuk mendaftar baru, misalkan calon siswa baru. Selanjutnya di sini juga ada integer. Integer itu adalah tipe data. Selanjutnya di sini juga ada aksi, sedangkan case adalah pilihan. Selanjutnya di sini juga ada if, dan selanjutnya ada break. Break itu untuk berhenti. Sampai ke bawah sama semua. Oke, di sini ada juga insert into. Insert into itu untuk menginput calon siswa baru, di mana nilainya adalah ID calon siswa. Selanjutnya di sini ada document location. Nah, di sini beranda JSP tampil calon siswa. Dan selanjutnya di sini juga ada delete from. Delete from itu untuk menghapus calon siswa, di mana nilainya adalah ID siswa. Nah, selanjutnya di sini juga ada update calon siswa, yaitu mengupdate atau mengedit calon siswa dengan dimana nilainya adalah ID calon siswa dengan dokumen location beranda JSP. Selanjutnya, dan jika gagal maka akan muncul pesan alert gagal eksekusi dokumen location input siswa baru JSP. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingan tampilan calon siswa JSP. Nah, di sini ada head. Head itu sebagai kepala dokumen, di mana tampil calon siswa apa input. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampilan calon siswa JSP. Yang pertama ada head adalah kepala dari dokumen, dan selanjutnya di sini ada title. Title itu judul teks, yang dimana judul teksnya adalah data calon siswa. Dan selanjutnya ada body. Body adalah body itu untuk menampilkan isi keseluruhan dokumen, dimana ada mulai dari ID siswa, nama calon siswa, ID sekolah, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan agama, terakhir nomor telepon. Selanjutnya di sini ada table. Tabelnya width 667,
height 150 dan border 0 dan alik center atau tengah. Selanjutnya di sini ada TD course plan, data calon siswa. H3 adalah ukuran huruf dari data calon siswa. Selanjutnya di sini ada TH. TH itu table header. Di sini TH-nya ada ID siswa, nama calon siswa, ID sekolah, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, nomor telepon, dan aksi. Di sini selanjutnya ada string ID siswa dan string nama calon siswa, string ID sekolah, string alamat, string tempat lahir, string tanggal lahir, string agama, dan string nomor telepon. Di sini string itu untuk mengkoneksikan ke database. Nah, selanjutnya di sini ada rs con select from calon siswa, yang dimana memilih from calon siswa berdasarkan ID siswa. Selanjutnya di sini ada while. While itu mengulang kembali proses pengisian. Jika benar, akan memproses ke selanjutnya. Dan juga selanjutnya di sini ada href. Href itu adalah link di mana menghubungkan ke beranda JSP dengan aksi untuk mengedit. Dan selanjutnya juga ada link untuk menghubungkan untuk menghapus. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir close pen 6 dan alik center dan href link beranda JSP untuk menginput calon siswa tambahan data. Dan terakhir koneksi close. Dan berikutnya kita akan membahas codingan input calon siswa JSP. Yang pertama di sini ada head, sama kayak yang tadi. Head itu kepala dokumen dan titelnya adalah judul teks, yang dimana judulnya adalah input data calon siswa. Body adalah penampilkan isi dari semua dokumen. Semua dokumennya itu ada from, method, table, dan lain-lain. Sini from itu untuk menampilkan from itu untuk tampilan input pengguna. Mana from-nya adalah method, post, action calon siswa. Dan selanjutnya sini TD course plan 3 dan ukurannya H3, input data calon siswa. Kemudian ke bawahnya sama saja, sama kayak tampilan siswa JSP, kurang lebih semuanya hampir sama. Dan yang bedanya di sini adalah input, tipe, submit, name, aksi, value, dan sama dengan simpan. Kemudian input itu adalah bertujuan untuk menginput data-data yang dimasukkan untuk diproses dengan tujuan untuk menyimpan data tersebut. Dan untuk input tipe reset value bertujuan untuk mereset atau membatalkan data-data yang ketika dimasukkan data tersebut tidak benar. Dan selanjutnya itu
href ini adalah link beranda JSP tampilan calon siswa dengan tujuan untuk melihat data-data yang telah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat codingan edit calon siswa, di mana di sini terdiri yang pertama ada string. Nah, string dengan menggunakan get untuk memanggil ID siswa. Dan juga di sini ada digunakan juga select from. Select from ini untuk memilih data lokasi siswa yang dimana data yang dipanggil adalah ID siswa. Di sini ada if rs next, jika data yang dipanggil benar maka akan membawa kita ke proses berikutnya. Di sini juga ada head dengan title, ada title buat data calon siswa, sama kayak codingan sebelumnya. Di sini juga ada body, from, metode, post, action calon siswa servlet. Kemudian di sini ada tabel TD, yaitu ID siswa. Dan untuk tabel data ID siswa, di sini ada input tipe, yaitu input tipe read-only, untuk bertujuan untuk hanya untuk dibaca. Dan selanjutnya input tipe hidden, yaitu tipe untuk yang tersembunyi. Dan selanjutnya itu di sini ada TD nama calon siswa dengan TD input, dengan input teks nama, yaitu menginput nama-nama calon siswa yang akan dimasukkan. Di sini masih error. Nah, kemudian di sini ada alamat, ID sekolah, tempat tanggal lahir, semua hampir sama. Kemudian di sini TD POSB-nya 3, input. Oke, selanjutnya input tipe ini adalah untuk menginput data yang akan dimasukkan, bertujuan untuk mengedit atau mengupdate data yang akan dimasukkan. Setelah itu di sini juga ada input untuk membatalkan data-data yang telah dimasukkan. Nah, di sini juga ada AHR, yaitu link beranda JSP untuk tampilan calon siswa, dan bertujuan untuk melihat data-data yang telah diedit. Selanjutnya pada PCS model kita akan membuat kelas sekolah asal. Caranya klik pada PCS model, lalu klik kanan, pilih new, pilih Java class, lalu class name-nya kita beri nama sekolah underscore asal seperti ini. Lalu klik finish. Karena saya sudah punya, saya cancel aja. Nah, ini sudah jadi dari PCS model public class-nya sekolah asal. Nah, public class ini menjelaskan atau mendefinisikan objek sekolah asal pada proyek penerimaan pembayaran siswa baru dengan atributnya ada ID sekolah, ada nama underscore sekolah, alamat underscore sekolah. Untuk penulisannya jangan lupa pakai titik koma ya. Kemudian di kelas ini kita mempunyai dua metode, yaitu getter dan setter. Seperti ini getter, ini setter. Setter getter ini berfungsi untuk mengset nilai value atau nilai dari objek ke dalam kelas. Jadi istilahnya itu minjem gitu ya. Nah, getter ini untuk mendapatkan nilai dari kelas tersebut.
Setter getter ini khusus untuk atribut yang sudah tersave sebelumnya ya. Nah, di sini contohnya ada public string get ID sekolah. Terus return ID sekolah. Return ini untuk mengambil nilai dari kelasnya. Selanjutnya ada public void set ID sekolah atau setter tadi ya. This titik ID underscore sekolah sama dengan ID sekolah. Di sini set ID sekolah disnya itu diambil dari parameter yang dimasukkan dari objek. Kemudian ada public void get nama sekolah, return nama sekolah, public void set nama sekolah, string nama sekolah, dis nama sekolah, public string get alamat sekolah, return alamat sekolah. Yang terakhir ada public void set alamat sekolah, string alamat sekolah, dis alamat sekolah sama dengan alamat sekolah. Itu untuk pembuatan Java class atau kelas pada model page nya ya. Selanjutnya kita akan membuat sekolah asal servlet dari package control. Nah, jadi di sini pertama package-nya itu control, lalu kita akan mengimport java.io.exception, lalu kita akan mengimport java.io.print reader, lalu kita akan mengimport javax servlet.servlet.exception, kemudian kita akan mengimport javax.servlet.http servlet, lalu kita akan mengimport javax.servlet.http servlet request, lalu kita juga akan mengimport javax.servlet.http servlet response. Untuk penulisannya jangan lupa pakai titik koma di belakangnya atau di akhirnya. Kemudian kita akan mengimport model.sekolah asal karena kita akan membuat servlet sekolah asal. Kemudian kita akan mengimport java.sql.bintang. Import juga java.util.login.level. Kemudian yang terakhir import java.util.login.logger. Public class sekolah asal servlet extend http servlet. Di sini kita pakai percabangan if and switch case. Nah, seperti ini. Di sini kita ketikkan sekolah asal sama dengan new sekolah asal, terus koneksi kon sama dengan new koneksi, terus ada preparent statement atau PSTMT sama dengan 0, int result sama dengan 0, string aksi. Jadi kita menggunakan aksi sebagai stringnya. Terus request dot get parameter aksi, if aksi 0, lalu kita ketikkan lagi sekolah underscore asal dot set id underscore sekolah kurung buka request dot get parameter kurung buka ID sekolah. Terus sekolah asal sekolah underscore asal dot set nama underscore sekolah request get parameter nama underscore sekolah. Kemudian sekolah asal set alamat underscore sekolah request get parameter alamat sekolah. Case-nya kita simpan. Nah, untuk menyimpan data maka kita menggunakan PSTMT sama dengan prepare statement insert into sekolah underscore asal value
terus ditambah sekolah asal get ID sekolah. Itu penulisannya hampir sama kayak ini. Terus jangan lupa tambahkan sekolah asal dot get nama sekolah asal dot get nama alamat sekolah sesuai dengan itunya atributnya. Nah, kemudian if result lebih besar daripada 0, maka outprint L-nya akan script art data telah ditambahkan. Nah, dokumen location sama dengan beranda.jsp, itu tanda tanya hal sama dengan tampil sekolah asal. Kemudian break case-nya itu delete. Case selanjutnya delete untuk menghapus dari ID sekolah. Menghapus ID sekolah kita menggunakan delete. Nah, seperti ini. Penulisannya sih hampir sama kayak tadi. Kalau tadi itu untuk menambahkan untuk menyimpan itu insert into. Nah, karena kita akan menghapus ID sekolah dari tabel sekolah asal, maka perintahnya adalah delete from sekolah asal where ID sekolah. Lalu masukkan itunya. Nah, di sini tambah sekolah asal get ID sekolah getternya, tampilannya. Atau nanti akan memanggil nilai. Ya. Lalu sama kayak yang di atas, kemudian break. Kemudian kita akan mengupdate nama sekolah. Nah, kalau di sini tadi itu into sama delete, sekarang tulisannya update sekolah asal set nama sekolah asal. Ini nanti akan setting ulang nama sekolah asalnya, alamat sekolah asal, ID sekolah. Seperti itu. Kemudian nanti akan muncul pesan data telah diubah jika kita ingin mengupdate atau mengubahnya, seperti itu. When break, dan jika gagal maka akan datang atau akan muncul pesan gagal dieksekusi. Seperti itu kemungkinan penjelasannya. Selanjutnya kita akan membuat file JSP tampil sekolah asal. Nah, untuk pembuatan promnya kurang lebih seperti ini nih. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu kita mengimpor dulu dari package control koneksi. Jadi kita yang koneksi tadi kita panggil ke sini. Kemudian kita juga mengimpor dari java.sql. Untuk bagian kepala atau headnya kita beri judul. Untuk judulnya itu data sekolah asal. Untuk bodinya atau bagian badan itu kita akan membuatkan sebuah table, karena kita akan membuat form. Jadi kita menggunakan table ya. Tabelnya itu di sini kita menggunakan width-nya itu 667, height-nya itu 150, dan bordernya itu 0. Alignment-nya itu kita menggunakan center agar dia berada di tengah-tengah table tadi. Kemudian untuk barisnya atau TR kita menggunakan alignment center. Nah, di sini ada TD atau table datanya itu kita menggunakan cospan 5. Jadi kita akan membuat jarak selebar 5 itu 5 kolom ya, 5 table. Nah, H3 itu untuk penulisannya. Jadi besar kecilnya ukuran sebuah tulisan. Nah, di sini kita menggunakan H3 agar penulisannya itu tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil.
Lalu jangan lupa kita tutup ya untuk barisan untuk barisnya ini. Kemudian baris yang kedua kita menggunakan TH. TH itu table header. Fungsinya itu sama seperti fungsi tag tadi, tapi terletaknya itu di baris pertama dan sebagai header dari table gitu. Jadi untuk yang atas-atasnya jadi ID sekolah, nama sekolah, alamat sekolah, aksi. Jadi untuk yang di bagian atas prom nanti ya. Kemudian kita jangan lupa tutup juga baris tadi. Kemudian kita akan membuat koneksi database. Yang pertama itu ada string ID sekolah sama dengan 0 titik koma, string nama sekolah sama dengan 0 titik koma, string alamat underscore sekolah sama dengan 0 titik koma, result set rs sama dengan 0 titik koma. Nah, koneksi kon sama dengan new koneksi, kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, di sini rs sama dengan con.stmt.execute query-nya itu select from sekolah asal, order by ID sekolah ASC. Jadi nanti akan disusun secara ascending atau secara itu ya dari A sampai Z gitu. Kalau menggunakan descending dari Z sampai A. Will rs.next kurung buka kurung tutup lagi kurung kurawal, kemudian ID sekolah sama dengan rs.getString. Nanti stringnya itu kita masukkan ID sekolah, nama sekolah sama dengan getString yang kedua. Jadi ID sekolah itu getString yang pertama, alamat sekolah rs getString 3 gitu. Lalu kita jangan lupa tutup database tadi koneksinya. Lalu kita membuat baris lagi dengan tag td atau table datanya itu untuk tampilannya nanti bakalan keluar outprint ID sekolah, nama sekolah, alamat sekolah. Nah, di sini yang terakhir di sini ada td aharep, beranda, edit sekolah asal dan ID sekolah. Di sini untuk harep ini untuk memanggil link atau memanggil data dari kelas yang lain atau dari JSP yang lain. Nah, di sini kita akan mengambil edit sekolah atau kita akan mengedit. Nah, nanti di tampilan itu akan ada tulisan edit. Saat kita mengedit, nanti dia akan menglink ke edit sekolah asal. Ada juga di sini harapnya itu delete untuk menghapus data dari sekolah asal. Karena primernya di sekolah, jadi yang dihapusnya itu atau dieditnya itu ID sekolah. Nah, di sini baris selanjutnya ada td cosplan 6. Alignnya itu center, ukuran H3. Di sini sama untuk tambah data kita memanggil juga ke di input, karena kita mau nambahkan berarti kita harus menginput kan. Jadi nanti balik lagi ke prompt input gitu, bukan balik lagi bukan balik lagi ke tampilan dari awal, tapi nanti akan tampil ke prompt input data. Nah, ini string ini untuk penyelesaiannya. Lalu jangan lupa untuk yang dibukakan tadi harus ada tutup, tag tadi harus ditutup, jangan lupa. Selanjutnya kita akan membuat input sekolah asal.jsp. Di sini untuk bagian headnya atau kepalanya kita beri judul input data sekolah asal. Untuk bodinya kita menggunakan from method post dengan actionnya sekolah asal servlet. Center ini untuk penulisannya agar dia berada di tengah-tengah layar. Table untuk pembuatan table bordernya itu sama dengan 0. Kemudian baris pertama kita ada kolom cosplan sama dengan td cosplan sama dengan 3.
itu untuk memberikan jarak 3 kolom. H3 itu atau heading 3 itu untuk ukuran penulisannya. Seperti input data sekolah, nanti ukurannya itu ukuran sebesar apa gitu, besar kecilnya ukuran penulisan. Paling besar itu ada H1. Jadi kita menggunakan H3 itu tidak akan terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Untuk baris kedua kita ada kolom ID sekolah. Input text name-nya itu ID sekolah. Kemudian baris ketiga kita akan membuat nama sekolah. Input text name nama sekolah. Kemudian baris keempat kolom ketiga kita akan membuat alamat sekolah. Inputnya itu text sama textnya itu text, name-nya itu alamat sekolah. Baris selanjutnya ada kita cosplain lagi 3, kemudian center biar penulisannya berada di tengah-tengah. Inputnya itu text, submit, name aksi, value-nya tuh simpan. Maka nanti input tab-nya juga ada reset dan batal. Terus kita ada href, itu untuk melink atau mengambil halaman apa yang akan kita tampilkan nantinya. Di sini kita href beranda.jsp sama dengan tampil sekolah asal. Lihat nanti tulisan yang muncul tuh lihat data. Saat kita klik lihat data, nanti dia akan melink ke sekolah asal gitu, tampilan sekolah asal. Nah, kemudian kita tutup untuk kolom-kolom yang tidak tertutup tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan from edit sekolah asal.jsp. Nah, yang pertama kita akan mengimport dulu dari packagecontrol.koneksi nih. Kemudian kita juga mengimport dari java.sql. Kemudian kita akan membuat string database dari koneksi. Nah, yang pertama ada string ID sekolah, request.getParameter, stringnya itu ID sekolah. Kemudian ada string nama sekolah sama dengan null, string alamat sekolah sama dengan null, result set rs sama dengan null, koneksi con sama dengan new koneksi untuk koneksi, rs sama dengan con.stmt.execute query. Kemudian select from data sekolah asal where id sekolah sama dengan plus id sekolah. If kurung buka rs next kurung buka kurung tutup kemudian kurung tutup. Jangan lupa ada kurung kurawal. Kita masukkan id sekolah sama dengan rs.getString 1. Untuk nama sekolah rs-nya itu getString 2, alamat sekolah rs getString 3. Kemudian kita tutup string tadi. Selanjutnya kita akan membuat untuk tampilan promnya. Untuk headnya kita menggunakan judul ubah data sekolah asal. Untuk bodinya kita menggunakan from method dengan actionnya itu sekolah asal servlet. Center untuk penulisannya agar dia berada di tengah-tengah from tadi. Sekarang akan pembuatan table. Table di sini bordernya itu ada 2 sama dengan 2, jadi nanti untuk ukurannya itu akan terlihat garisnya itu tebal atau tidaknya. Kemudian untuk barisnya, baris pertama ada kolom. Ini untuk table datanya kita menggunakan cosplain 3. Kemudian untuk headingnya H3. Tulisannya kita buat ubah data sekolah asal.
Kemudian jangan lupa tutup tag tadi. Tag selanjutnya ada baris, kemudian ada tag kolom atau tabel data, ada ID sekolah, tabel data titik, tabel data untuk input, type text, value, string ID sekolah, read only. Nah, ini fungsinya itu hanya untuk membaca saja atau hanya untuk dilihat saja, tidak bisa diedit. Kemudian ada input type hidden, name-nya itu ada ID sekolah, value-nya itu string ID sekolah. Selanjutnya jangan lupa ditutup tag-tag tadi. Kemudian ada baris selanjutnya dan kolom selanjutnya ada nama sekolah. Kita menggunakan input type-nya itu text, name-nya itu nama sekolah, value-nya itu menggunakan string nama sekolah. Jangan lupa juga untuk selalu menutup tag-tagnya. Kemudian kita membuat baris selanjutnya alamat sekolah. Untuk kolom selanjutnya itu atau tabel datanya selanjutnya itu ada titik 2. Tabel data selanjutnya kita akan menginputkan input type text, type-nya itu text, name-nya itu alamat sekolah, value-nya itu alamat sekolah. Jangan lupa tutup tag ini, tabel datanya. Kemudian kita akan membuat tabel baris lagi atau tabel row-nya itu, masukkan lagi tabel datanya cosplan 3 center. Kemudian kita akan input type submit, name, aksi, value, update untuk mengupdate-nya. Terus input type reset, name, batal untuk batal update. Kemudian value-nya itu batal. Kemudian ada on click history, go -1, BR itu untuk pembuatan garis baru. Kemudian kita akan melink dengan menggunakan href beranda.jsp untuk nanti ngelink ke tampilan sekolah asal. Saat kita mengklik lihat data, maka nanti akan melink ke tampil sekolah asal. Kemudian jangan lupa tutup tag-tag tersebut. Kemudian selesai sampai tag HTML. Selanjutnya kita masuk ke kelas berita. Kelas berita di sini digunakan untuk memanggil variabel-variabel berita yang ada pada PHP MyAdmin. Di sini ada public class berita yang terdiri dari private string ID berita, judul berita, konten, dan intro. Public string get ID berita di sini digunakan untuk memanggil ID berita, dan return ID berita digunakan untuk mengembalikan ID berita ke nilai awal. Selanjutnya ada public void set ID berita. Nah, set ID berita ini digunakan untuk memanggil ID berita, dan public void itu digunakan untuk menampilkan isian dari berita. Dan this ID berita itu artinya untuk menampilkan variabel yang ada pada tabel berita. Dan selanjutnya ke bawah itu sama aja ya penjelasannya, cuman diganti variabel. Selanjutnya kita masuk ke berita servlet. Nah, di sini berita servlet digunakan untuk menghubungkan antara model berita dengan file JSP berita nanti. Nah, ya dari import Java sampai try itu sebenarnya udah ada jika kita membuat file baru servlet. Yang berbeda itu cuman import model berita. Nah, di import model berita ini maksudnya kita mengambil datanya dari model atau kelas berita. Kemudian ada berita, set ID berita, request get parameter ID berita itu digunakan untuk mengambil data atau file dari kelas berita. Sampai set judul, set content, set intro itu sama ya. Jika simpan ada tulisan insert into berita values, itu artinya kita memasukkan ke dalam berita di mana ID berita ada ID berita,
judul, konten, dan intro. Dan jika data telah ditambahkan, akan muncul script atau pesan data telah ditambahkan pada halaman tampil berita pada beranda. Kemudian ada cache delete. Cache delete di sini maksudnya kita menghapus berita di mana ID beritanya dari ID berita. Nah, kalau berhasil, maka akan muncul pesan data telah dihapus pada tampil berita pada beranda. Kemudian ada cache update. Cache update di sini maksudnya update berita set judul. Nah, di sini untuk mengedit berita, dimulai dari judul berita, konten berita, intronya, dan ID berita. Kemudian jika telah berhasil mengubah, maka pesan yang akan ditampilkan adalah data telah diubah pada tampil berita pada halaman beranda. Selanjutnya ada script. Jika kita gagal mengeksekusi atau gagal menyimpan atau mengubah, maka akan muncul tulisan gagal eksekusi pada dokumen location input berita di file beranda. Selanjutnya kita masuk ke tampil berita GSP. Di sini ada title. Title digunakan untuk menuliskan judul dari konten atau apa yang ingin kita tulis. Kemudian ada call span. Call span ini digunakan untuk menggabungkan kolom. Di sini kita menggabungkan 5 kolom ya. Ada ID berita, judul berita, konten, intro, dan aksi. Kemudian ada string ID berita, string judul, string konten, string intro, dan result set itu digunakan untuk mengoneksikan ke database. Selanjutnya ada select from berita, order by ID berita ascending. Di sini maksudnya pemilihan berita atau penyusunan berita digunakan dari data terkecil ke data yang terbesar, baik itu ID berita, judul, konten, dan intronya. Kemudian ada tabel data outprint ID berita. Itu maksudnya outprint maksudnya digunakan untuk untuk menyiapkan baris berikutnya, baris judul, baris konten, dan baris intro. Kemudian ada ahref beranda GSP, ada edit berita dan ID berita sama dengan outprint ID berita sama dengan edit. Edit ini halaman edit ini akan muncul di edit berita di beranda. Terus ada ahref berita servlet aksi sama dengan delete dan ID berita. Di sini maksudnya kita akan menghapus melalui ID berita. Kemudian ada call span sama dengan 6, Alex sama dengan center. Di sini maksudnya beritanya akan ada di tengah. Kemudian ada ahref beranda GSP, halaman input berita tambah data. Ini maksudnya tambah datanya akan ada di halaman beranda pada form input berita. Kemudian ada close. Close ini maksudnya untuk keluar dari halaman tampil berita. Selanjutnya kita masuk ke input berita GSP. Di input berita GSP ada title. Title ini digunakan untuk memasukkan judul dari apa yang ingin kita buat. Selanjutnya ada method sama dengan post. Method sama dengan post ini maksudnya metode yang kita gunakan itu post. Post ini artinya di link URL itu data-data yang kita masukkan tidak akan muncul, sehingga data yang kita masukkan itu sifatnya lebih rahasia. Selain itu, link URL-nya akan jadi lebih pendek. Selanjutnya ada TR. TR ini merupakan table row atau baris tabel. Di baris tabelnya nanti ada ID berita, judul, konten, intro. Kemudian TD.
TD itu merupakan tabel data, di mana tabel datanya itu ada ID berita. Kemudian namanya juga ID berita. Untuk seterusnya sama ya, sampai intro. Kemudian ada tabel data call span sama dengan 3. Call span di sini maksudnya tabel yang kita gabungkan ada 3, yaitu tabel aksi simpan, reset atau batal, dan lihat data pada halaman tampil berita di beranda. Selanjutnya kita masuk ke edit berita GSP. Edit berita GSP digunakan untuk mengedit atau mengubah data berita yang kita mau. Di sini ada string ID berita sama dengan request get parameter ID berita. Get parameter di sini digunakan untuk mengambil nilai parameter yang dikirimkan oleh klien ke servlet, di mana yang dikirimkan itu boleh ID berita, judul, konten, ataupun intro. Selanjutnya ada select from data berita where ID berita. Nah, di sini kita mencari data berita berdasarkan ID berita, judul, konten, ataupun intro. Selanjutnya ada title. Title itu digunakan untuk menaruh judul. Di sini judulnya ada ubah data berita. Metodenya post dan actionnya berasal dari berita servlet. Kemudian di tabel row-nya ada ID berita, judul, konten, serta intro. Di tabel datanya ada ID berita. Kemudian di input itu ID beritanya hanya bisa dibaca. Kalau di judul kita boleh diedit, begitu juga seterusnya sampai intro. Kemudian ada tabel data call span sama dengan 3. Call span sama dengan 3 itu artinya kita dapat menggabungkan 3 kolom. Baik itu aksinya update, batal, ataupun lihat data. Pada kolom tampil berita pada halaman tampil berita di beranda. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke cetak laporan. Di sini karena saya memiliki kendala di aplikasi saya, makanya ini ada yang merah. Ini udah running di laptop teman saya. Di sini Jasper Run Manager itu digunakan untuk menghubungkan laporan sekolah JRML, ini laporan sekolah JRML ke GSP. Begitu juga dengan cetak laporan lainnya, seperti cetak laporan user GSP. Ini Jasper Run Manager juga digunakan untuk menghubungkan laporan user Jasper dengan GSP. Selanjutnya adalah deployment diagram. Pengertian diagram adalah diagram yang menggambarkan pemetaan arsitektur fisik dari suatu sistem dan menggambarkan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja pada suatu sistem. Berikut adalah deployment diagram dalam siswa penerimaan calon siswa. Di sini perangkat-perangkat yang digunakan itu adalah ada web service, database SQL, web aplikasi siswa, device printer, client workstation, web
brosur, ada XAMPP, itu ada CSS, JavaScript, sama web brosur. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Dalam pembuatan aplikasi ini dapat kami simpulkan bahwa aplikasi atau pembuatan program sistem siswa sekolah penerimaan calon siswa baru yang ada pada sekolah menengah atas atau SMA Negeri 1 atau 2 ini dapat mengurangi terjadinya kerusakan dan kehilangan pada data siswa serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi yang ada pada sekolah. Terus saran dari kami, dari pembuatan program sistem siswa sekolah ini, kami menyarankan bahwa program ini masih belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan lagi dengan menambahkan berbagai fitur-fitur agar program ini dapat lebih menarik.